Ini kenaikannya IMAS ini wajar nggak sih Pak? Sampai setinggi itu? Sebenarnya wajar Pak. Sebenarnya wajar. Ya. Kenapa? Loh, waktu kemarin dia harganya di 900, waktu saya pertama kali menemukan, PBV dia 0,3 loh. Memang sejak awal ini sudah saya tandai sebagai calon multi-bagger. Jadi, kalau kinerjanya bagus ya, meskipun tadi betul bahwa Pak Afif bilang, laba dia cuma naik dan ROE-nya sebenarnya nggak gede-gede amat. Tapi orang lihat juga tidak hanya katakanlah labanya dia yang naik, tapi prospeknya juga cerah. Otomotif kan sekarang masih booming Pak, karena kita bisa lihat penjualan mobil, penjualan motor itu masih naik terus ya. Mobil baru itu masih banyak banget di jalan, macet di mana-mana di Jakarta, di Bandung dan seterusnya. Jadi orang lihat ke situ juga. Beda dengan misalnya katakanlah batu bara nih. Meskipun kita lihat emiten batu bara bagus ya, kinerjanya masih bagus, tapi kan harga batu bara turun, jadi prospeknya agak enggak secerah sebelumnya. Nah, orang jadi ragu-ragu untuk masuk, ya sahamnya naiknya juga jadi pelan-pelan. IMAS ini, kenapa dia bisa naik setinggi itu? Karena kombinasi tiga hal yang tiga-tiganya sesuai kaidah value investing. Apa? Satu, valuasinya sangat murah, bukan murah lagi tapi sangat murah. Kedua, kinerjanya ada perbaikan, betul. Tahun 2023 ini labanya dia naik. Dan kedua ya itu. Dan yang ketiga, prospeknya juga masih cerah. Kan memang kalau kita beli saham itu syaratnya tiga itu Pak. Murah, kinerja bagus, prospek cerah. Masalahnya, balik lagi, ya ketika kemarin saya lihat IMAS di harga 900 itu, ya saya berani taruhan ketika itu hanya sedikit orang yang mengincar IMAS ketika harganya masih serendah itu. Orang baru lihat IMAS, ya hari ini ketika sahamnya sudah naik, ketika valuasinya sudah tidak murah lagi. Jadi kalau Anda baru masuk sekarang, itu sudah sangat terlambat. Dan saya tidak bilang bahwa besok-besok IMAS akan turun, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, bisa aja dia lanjut naik lagi. Tapi saya tidak mengejar kereta. Saya lebih memilih beli saham di bidang yang sama, otomotif juga, yang prospeknya juga sama cerahnya, tapi valuasinya masih murah karena memang belum naik banyak. Saya sudah kasih nama sahamnya di EIP, nanti Anda bisa baca sendiri. Jadi kalau ditanya pertanyaan apakah IMAS kenaikannya wajar? Wajar Pak. Tapi saya tidak mau kejar kereta dan mau dia naik sampai berapa biarin aja, karena sudah terlalu berisiko kalau kita baru mau masuk di harga sekarang. Jadi kita harus cari peluang yang lain. Eventually IMAS ini akan turun lagi meskipun kita nggak tahu kapan dan kita tidak tahu juga pada harga berapa. Jadi terlalu berisiko lah kalau kita baru masuk. Harusnya ya sekitar 3 bulan yang lalu ketika harga sahamnya masih di 900. Cukup Pak Afif? Cukup Pak, makasih Pak. Lanjut ya.